MI Nurul Qomar sendiri nih Bu, ini gimana untuk pembelajarannya Bu? Kalau di MI Nurul Qomar sendiri, alhamdulillah sekarang sedang melakukan tatap muka, tapi tatap mukanya terbatas Mbak di sini. Di sini anak tuh masuk, tetapi dia hanya 2 hari sekali dan dibagi 2 rombel, kayak itu Mbak. Jadi kayaknya benar-benar mematuhi protokol kesehatan ya Bu ya di sini ya? Iya Mbak, nah, karena kan kita kan mengikuti peraturan pemerintah, terus juga sekarang juga karena keadaan mungkin belum stabil, kadang naik, kadang turun kan, jadi kita bisa lakukan seperti itu saja yang bisa kita lakukan untuk pembelajarannya Mbak. Nah kalau dari Ibu Rika sendiri nih, semenjak pandemi ini Bu, ada kekhawatiran khusus nggak sih dari anak-anaknya mungkin nanti lupa pembelajaran yang sebelumnya atau gimana nih? Iya, tentu saja Mbak. Selama daring ini tentu saja banyak kekhawatiran. Nah, apalagi kalau kan kita daring online nih. Anak-anak itu kadang kan susah loh Mbak nangkap materinya. Nggak kayak kalau kita belajar langsung, bisa interaksi langsung dengan anak-anaknya. Ini kan hanya bisa via WA, bisa Zoom kayak gitu. Jadi susah kayak gitu Mbak untuk mengontrol anak-anaknya kadang gitu. Oke, nah hari ini kita akan belajar apa nih Bu ngomong-ngomong? Iya, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang matematika ya, tentang berhitung dengan cara pendek. Oh, jadi kita akan belajar berhitung dengan cara pendek. Ini untuk kelas berapa sih, Bu? Ini untuk kelas 2. Kebetulan saya juga sedang jadi wali kelas 2 sekarang. Jadi kelas 2 yang diambil. Aduh, jadi di bidangnya banget ini kayaknya ya, Bu ya? Iya. Oke, mungkin bisa kita mulai nih, Bu, pembelajarannya ya? Iya, Silahkan. bisa. Iya. Udah langsung ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak yang dimanapun berada. Salam kenal sebelumnya. Perkenalkan nama Bunda Rika Aprilia. Di sini Bunda mengajar di SD Nurul Qomar Palembang. Nah, di sini Bunda mengajar di kelas 2. Ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita mulai doa dulu ya, agar apa yang kita pelajarin dapat diridhoin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Nah, untuk memulai pelajaran agar lebih semangat, marilah kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah anak-anak semuanya. Tetap semangat ya belajarnya walaupun belajar di rumah. Tetap kondisinya seperti ini, tetap semangat Bunda harapkan. Nah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak semuanya dimanapun kalian berada tetap baik-baik, sehat-sehat semua, tetap beraktivitas seperti biasanya, belajar tetap semangat seperti biasa ya. Hari ini Bunda mendapat kesempatan untuk belajar bersama kalian, belajar tentang materi muatan matematika berhitung cara pendek. Nah, anak-anak, sebelum mulai pelajaran, Bunda mau sedikit mengingatkan kalian tentang pelajaran sebelumnya, pelajaran kemarin yang sudah kita pelajarin. Lihat, di sini Bunda ada angka di sini ada angka 2, 4, dan 5. Nah, kemarin kan kita belajar tentang nama bilangan dan tempat bilangan. Di sini lihat, anak-anak bisa lihat semuanya. Nih, 2 di sini disebut ratusan, 4 puluhan, 5 satuan. Diingat ya, angka di depan angka ratusan, angka puluhan, dan angka satuan. Jadi dibaca 245. 245. Jadi anak-anak diingat, angka di depan itu nama tempatnya angka ratusan, angka di tengah nama tempatnya angka puluhan, angka di belakang nama tempatnya angka satuan. Baiklah anak-anak, itu yang kita pelajarin kemarin. Bunda rasa anak-anak semua sudah paham, sudah sedikit mungkin mengerti tentang apa yang namanya tempat, puluhan, ratusan, satuan, nama-nama angka, begitu ya. Sudah bisa membaca angka-angka. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Kita akan belajar
menghitung bersusun cara pendek. Nah, anak-anak, di sini Bunda ada angka. Nih, angka yang cantik-cantik ya, warna pink. Ini angka, ini warnanya warna pink, warna kesukaan Bunda. Di sini anak-anak bisa lihat semuanya. Ada angka 4, 2, dan 8. Dibaca 428. Angka 3, 5, dan 1 dibaca angka 351. Nih, anak-anak lihat, di sini ada tanda. Tanda ini tanda tambah. Diingat, tanda tambah berarti menambahkan di jumlah. Jadi kita mulai anak-anak, 428 ditambah 351. Nah, ada yang tahu cara mengerjakannya bagaimana? Baiklah, Bunda kasih tahu. Di sini kita cara mengerjakannya dari belakang dulu ya. 8 ditambah 1. Nah, 8-nya kita simpan di kepala, 1-nya ada di jari kita. Setelah 8, 9. Oke, berarti anak-anak 8 tambah 1 menjadi 9. Nih, 8 ditambah 1 menjadi 9. Sekarang di sebelahnya, 2 ditambah 5. 2-nya kita simpan di kepala, 5-nya ada di jari. Sesudah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini adalah angka 7 ya anak-anak. Nih. Kemudian terakhir nih di depannya nih, 4 ditambah 3. 4-nya kita simpan di kepala, 3-nya ada di jari. Sesudah 4, 5, 6, 7. Berarti 4 tambah 3 jadi 7 juga ya. Nih. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasil penjumlahan tadi menjadi 779. Anak-anak bisa lihat di sini hasil penjumlahan tadi menjadi 779. Ya, ini adalah contoh yang pertama. Kemudian Bunda ada lagi nih, ada lagi contoh-contoh untuk yang kedua. Di sini ada angka 3, 4, 6. Kita baca 346. 206 dibaca 206. Ditambah. Cara mengerjakannya sama seperti tadi. 6 ditambah 6. 6-nya kita simpan kepala, 6-nya lagi ada di jari. Sesudah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena dia 12, berarti 2-nya kita tuliskan. 2-nya kita tuliskan di sini. 1-nya lagi kita tambahkan di atas 4. 1 ditambah 4 menjadi 5. 5 ditambah 0 tetap 5 ya. Kenapa dia menjadi 5 tetap anak-anak? Nah, karena di sini angka 0 itu dianggap tidak ada. Jadi 0 itu tetap, kalau ditambah dengan 0 tetap menjadi 5. Nih, kalau tadi kan ditambah jadi tetap 5. Kemudian terakhir nih angka depan. 3 ditambah 2. 3-nya simpan di kepala, 2-nya ada di jari. Sesudah 3, 4, 5. Sama lagi, 5 lagi. Nih. Nah, bisa kita lihat hasilnya. 346 ditambah 206. Hasilnya adalah 552. Nah, ini adalah contoh yang kedua ya anak-anak ya. Yang tadi caranya disimpan ke atas. Kemudian, Bunda ada lagi nih, contoh yang terakhir. Contohnya yang ketiga. Nih, ada angka 4,
Dibaca 438 ditambah 265 menjadi 265. Cara mengerjakannya sama. 8 ditambah 5. 8 ditambah 5, 8-nya ada di kepala, 5-nya lagi ada di jari. Sesudah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, karena dia 13, 3-nya kita buat di sini. 3-nya kita buat di bawah 5. 1-nya lagi kita tambahkan di atas 3. 1 ditambah 3 itu menjadi 4. Nah, kemudian 4 tadi kita tambahkan dengan 6. 4 ditambah 6 adalah 10. Oke, 10-nya. 0-nya kita buat di sini. 0-nya kita buat. Nih, seperti yang tadi, 1-nya kita tambahkan di depan. 4. 1 ditambah 4 menjadi 5. 5 ditambah 2 menjadi 5 tambah 2 menjadi berapa anak-anak? Menjadi 5 ditambah 2. Ada yang tahu 5 tambah 2 menjadi 7 ya anak-anak ya? Ya, menjadi 7 ya. Maaf ya anak-anak ya. Angkanya ada yang hilang, jadi menjadi 7 ya. Di sini ya, Bunda tuliskan ya. Nah, jadi anak-anak bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini angkanya. Nih, bisa dilihat di sini hasilnya 438 ditambah 265. Hasilnya menjadi 703. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari Bunda cara mengerjakan, menghitung atau menambahkan bersusun pendek. Nah, caranya mudah kan dan pasti anak-anak sudah bisa semua ya. Diingat caranya pertama dihitung dari belakang, kemudian jika ada yang angkanya lebih berarti ditambahkan di angka sebelahnya dan angka belakangnya ditulis di sebelumnya. Nah, itu tadi ada contoh-contohnya. Mungkin nanti anak-anak bisa mempelajarinya lagi lebih lanjut di rumah. Di sini Bunda ada beberapa latihan soal. Nih, ada 4 latihan soal. Kita kerjakan bersama-sama ya latihan soal ini ya. Baiklah. Nih, soal yang pertama. 764 ditambah 235. 5 tambah 4. Seperti yang Bunda katakan tadi, 5 tambah 4 itu adalah angka 9. 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 sama ya, sama-sama 9. 7 ditambah 2. 7-nya di kepala, 2-nya di jari, udah 7, 8, 9. Nih, hasilnya menjadi 999. Kemudian soal nomor 2, 357 ditambah 438. Nih, 7 ditambah 8. Ini adalah penambahan dengan cara menyimpan ya. 7-nya disimpan di kepala, 8-nya ada di jari. Udah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti hasilnya 15. 5 kita tuliskan. 1 di sini. 1 tambah 5 menjadi 6. 6 ditambah 3 menjadi 9. 3 ditambah 4. 3-nya simpan di kepala, 4-nya di jari. Udah 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Anak-anak lihat di sini hasilnya menjadi 795 ya. Itu nomor 2. Sekarang kita lanjut lagi. Ke soal nomor 3. Ada angka 505. Nah, nolnya tidak dibaca ya. 505 ditambah 365. Nih, 5 tambah 5, 10. Nolnya kita tuliskan, 1-nya tambah sini.
Seperti yang Bunda katakan tadi, angka 0 itu tidak dihitung, berarti 1 tambah 0 tetap 1. Kemudian 1 tambah 6 menjadi 7. Nih, selanjutnya 5 ditambah 3. 5 simpan di kepala, 3-nya ada di jari. Udah 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah 870. Selanjutnya ya, nomor 4. Nih, nomor 4 nih, lihat ada angka 0, 0. 0 seperti kata Bunda tadi, 0 dianggap tidak ada, menjadi 0 tambah 0 tetap angka 0. 7 ditambah 8. 7-nya simpan di kepala, 8-nya ada di jari, udah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini menyimpan juga ya. 5 ditulis, 1 di sini. 1 ditambahkan 2 menjadi 3. Benar. 3 ditambah 3 menjadi 6. Nah, hasilnya adalah 650. Anak-anak, inilah latihan-latihan soal yang kita kerjakan. Bunda rasa anak-anak pasti bisa mengerjakannya ya. Nanti anak-anak silahkan coba di rumah, silahkan coba kerjakan latihan-latihan soal. Latihan soalnya nanti bisa kalian lihat ada banyak kok, di Google ada, di buku ada, tapi kalau di sini Bunda memakai buku LKS ya, buku LKS tema 1. Di buku sini sudah lengkap, ada soal-soal latihan. Jadi kalau mau mengerjakan soal-soal, kita bisa tinggal lihat nih ya. Itu saja yang bisa Bunda sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Aduh, belajarnya berasa masuk banget loh. Erin jadi balik lagi ke masa-masa SD nih, belajar menghitung ya, mulai dari 1, 2. Kalau dulu nyimpennya di kaki ya. Dulu nambah-nambahin gitu ya Bunda ya. Oke deh, abis ini kita bakal balik lagi ya Bunda ya. Bakal ada beberapa pertanyaan juga dari anak-anaknya juga. Nanti kita jawab dan kita break dulu. Nanti kita bakal balik lagi Sobat Kreatif. Jadi stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, Suara Kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan baju
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah menang, majulah menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan. Karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun.
RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Udah balik lagi nih ke kelas Sobat Kreatif. Udah masuk ya. Kalau tadi istirahat gitu, jajan-jajan, makan-makan. Nah, kita udah balik lagi nih bareng sama Ibu Aprilia SPD. Ini salah satu guru ya. Kita tadi sudah belajar tentang pengurangan ya, Bu ya. Penjumlahan cara pendek. Pecahan. Nah, ini tadi kalau kita belajarnya disimpan di kepala. Ada tips khusus nggak sih, Bu, kalau misalnya nggak bisa disimpan di kepala dulu, disimpan di mana, atau di lemari atau di mana gitu? Nggak, kalau biasanya kalau saya tuh ngajarin sama anak-anak, ini disimpannya di kepala, sisanya ada di jari, atau boleh simpan di mulut, sisanya ada di jari, kayak itu. Oke. Tapi biasanya nih, Bu, kalau anak-anak ya, ini lebih senangnya belajar metode yang kayak gimana? Kalau anak-anak sih biasanya metodenya kita berhitung kayak gitu, tapi kalau saya dalam kelas, saya berhitungnya saya ambil kayak contoh gambar kayak itu. Misalkan angka 8 ditambah 5. Nah, saya ambil contoh gambar 8 buah mangga, terus 5 buah apel. Di situ saya tampilkan, saya lihatkan gambar-gambar. Jadi, anak-anak itu lebih menarik, lebih suka. Apalagi anak-anak kecil kan, Mbak ya. Anak-anak kelas 1, kelas 2, mereka tuh lebih senang dengan ada warna-warna, gambar-gambar gitu. Jadi memang karena anak-anak ya, Bu ya, mungkin stimulannya ya memang dari warna-warna yang kayak yang cerah-cerah ya, Bu ya. Anak-anak kayak itu kan lebih suka, masih dominan kayak itu. Tapi kalau dari anak kelas 2 sendiri nih, Bu ya, ada ini khusus nggak sih yang mungkin kenakalan khusus yang sering banget terjadi di kelas-kelas yang kayak gitu? Kalau kenakalan sih udah biasa, Mbak. Kalau kelas 1, kelas 2, tapi kenakalannya itu yang kadang bikin kita lebih lebih senang kayak gitu di kelas kayak itu yang dirindukan di kelas kayak gitu. Paling anak-anak tuh suka jahil, suka main-main, suka berlari sana sini, tapi itu udah biasa sih. Kalau nggak kayak itu nggak rame kelas, nggak asik kelas kayak gitu, Mbak. Oke, Bu. Nah, kalau kayak gini nih, Bu, misalnya nanti ada pecahan, tadi kan kita pecahan ratusan ya. Nah, gimana kalau pecahannya ribuan, Bu? Itu sama aja caranya atau gimana?
Iya, kalau untuk ribuan, nah setelah ini nanti ada di subtema 4, baru kita belajar tentang ribuan. Kalau tadi masih ratusan. Sama aja Mbak, sama aja cara ngerjainnya sama aja. Kita mulai dari angka belakang, lalu cara menyimpannya juga sama, seperti itu. Tapi angkanya lebih besar, lebih banyak, ditambah lagi, begitu. Oke. Tapi kalau anak-anak kelas 2 nih Bu, biasanya kan tadi kita pakai gambar-gambar ya. Ini kalau misalnya prakteknya itu kayak gimana Bu? Pakai metode apa nih? Ya, kalau prakteknya, kalau saya biasanya di kelas, kalau lagi pelajaran tatap muka itu anak-anak saya suruh sebelum pulang biasanya. Nah, sebelum pulang, jadi anak-anak itu saya suruh maju ke depan, ke papan tulis, nanti saya kasih soal. Jadi siapa yang bisa ngerjain soal duluan, di situ dia bisa boleh pulang duluan. Nah, jadi disitulah mereka rebutan langsung mau gitu, Mbak. Jadi mereka tuh ada antusiasnya gitu, rebutan. Jadi mungkin menghidupkan jiwa-jiwa kompetitornya ini ya Bu ya. Jadi mungkin yang mau duluan pulang ya, yang mau tapi kalau dari anak-anak nih Bu, ada nggak sih tipe-tipe anak-anak yang mungkin senang banget dikasih PR yang kayak gitu? Kalau anak-anak ada sih beberapa. Ada juga kadang yang malahan bunda banyak banget PR kayak itu. Ada juga kayak itu. Ada anak-anaknya lah. Ada anak-anak yang senangnya matematika, ada yang senangnya baca gitu. Tapi kalau Ibu sekarang kan wali kelas nih Bu ya. Wali kelas itu kan biasanya menghandle sebanyak anak gitu, yang banyak banget mungkin dari sana sininya, tiap anak juga tabiatnya beda-beda nih. Kadang ada anak yang mungkin nakalnya ini kebangetan gitu ya Bu, kadang bikin kita aduh geleng-geleng banget. Itu gimana tuh cara menanggapinya Ibu? Kalau nakal sih gimana ya? Sudah maklum sih Mbak, udah anak-anak lah kayak gitu nakal. Ada yang jahil, ada yang main sana sini. Ada yang kalau nulis tuh ya harus diperhatiin benar. Tapi kalau saya sih kayak gini, kalau misalkan ada anak yang benar-benar dia tuh, saya lebih fokusnya ke anak-anak yang lebih benar-benar kurang kayak gitu. Misalkan kayak menghitung atau membacanya lebih kurang, anak itu saya panggil, saya dudukkan di depan atau saya dudukkan di dekat saya. Nah, di situ jadi fokusnya lebih bisa fokus ke dia. Nah, kalau untuk anak-anak yang kayak yang jahil jalan sana sini sih ngobrol itu nggak apa-apa, tapi sesekali saya tegur kayak gitu. Misalkan saya panggil namanya. Nah, kalau dia masih ribut, di situ baru saya bilang, kalau masih ribut, kalau masih main-main, Bunda turunin lagi ke kelas 1 ya, kayak gitu. Nah, mereka di situ mulai baru diem, kayak itu, enggak mau katanya gitu. Ya, Mbak. Iya, Bunda. Iya, aduh jadi banyak banget ya kayaknya pengalaman-pengalaman ini sama anak-anak gitu, dari mulai anak-anaknya yang nakal-nakal banget sampai terbiasa sekarang ya sama anak-anak yang mungkin nakalnya kebangetan yang kayak gimana gitu. Nah, tapi kalau sekarang nih kan udah tatap muka gitu ya, tapi dengan protokol kesehatan yang benar-benar dijaga ketat. Ini ada yang berubah gak sih dari pola pikir anak-anak juga? Mungkin ada beberapa anak-anak yang, aduh Bu, jangan banyak-banyak PR gitu. Aduh Bu, jangan kayak gini Bu, jangan yang kayak gitu. Banyak request gak sih dari anak-anak juga? Ada sih anak-anak yang kayak gitu. Kayak mana ya, kalau misalkan sekarang nih bukan request anak-anaknya, tapi kita sebagai gurunya kadang tuh memanage waktunya untuk belajar di sekolahan tatap muka. Karena kan kalau untuk tatap muka sekarang ini Mbak ya, waktunya nggak seperti yang dulu. Dikurangin kayak gitu, jadi belajarnya dari 7:30 sampai jam 9:30. Jadi kadang karena guru nih ada kewalahan gitu manage waktunya, karena ada anak-anak yang ada yang lambat, ada yang nulisnya masih bingung-bingung kayak gitu. Jadi kadang di situ yang susahnya. Jadi kalau anak-anak yang lambat kadang saya PR kan, jadi saya kasih tahu ke orang tuanya untuk melanjutkan di rumah lagi kayak gitu. Nah, untuk soal juga saya ngasihnya nggak terlalu banyak. Nah, tahu sendiri anak-anak kadang dia suka jenuh kalau kebanyakan kayak gitu, Mbak. Baik, nah kalau misalnya anak-anak yang jenuh tadi nih Bu ya, mulai dari PR yang banyak tadi, terus ngasih pengertian ke orang tua. Ya ada nggak sih yang orang tua kadang sampai yang, aduh Bu, ini anak saya nih nakal banget, di rumah nggak bisa ngerjain PR, nggak mau. Itu ada nggak sih Bu? Ada, ya ada beberapa orang tua kayak gitu. Malahan ada beberapa orang tua itu yang malahan minta les. Mau les kayak gini, bisa nggak datang ke rumah kayak gitu. Jadi saya tuh
ada beberapa yang di kelas tuh yang les, tapi sayanya yang datang ke rumah kayak itu, privat kayak itu. Karena orang tuanya juga ada yang kerja, ada yang sibuk, jadi kewalahan untuk ngurus anaknya juga. Jadi dia minta les kayak gitu, buat tambahan pelajaran gitu, Mbak. Aduh, jadi emang kayaknya benar-benar perlu ya Bu ya kalau kita ngomongin les, pelajaran tambahan. Karena di masa pandemi ini belajar di sekolah juga dikurangin jamnya ya. Karena ya mengingat tadi ya sekarang lagi pandemi, jaga jarak, jangan terlalu lama di kerumunan ya. Nah kalau di kelas Ibu sendiri nih, biasanya ada absen-absennya ini dibagi berapa Bu? Dibagi 2 atau dibagi 3 nih pertemuannya? Iya, dibagi Mbak. Jadi kalau di sekolahan saya khususnya nih, anak-anak itu masuknya 2 kali seminggu. Jadi hari Senin, Rabu, Kamis, sama Sabtu. Jadi anak saya tuh ada 24 anak. 24 anak siswa ya maksud saya. 24 anak siswa, jadi dibagi 2 rombel. Rombel pertama ya hari Senin sama Rabu. Rombel kedua hari Kamis sama Sabtu. Jadi satu rombel tuh ada 12 anak gitu Mbak. Jadi tidak semuanya bisa ikut pembelajaran dalam satu hari. Karena mengingat peraturan dari pemerintah yang harus jaga jarak, juga karena di sini kan masih kita tidak stabil, kadang kita naik level, kadang turun gitu. Udah kayak seblak ya, kita pakai level-level pokoknya ya Bu ya. Aduh, kalau kayak gini mah. Nah, tapi kalau hari ini nih Bu, ini ada jadwal tatap muka nggak di kelasnya? Kebetulan hari ini untuk pelajaran hari ini tidak tatap muka, hari ini semuanya online. Hari Selasa sama hari Jumat online semua. Oh gitu, oke. Ini online-nya jam berapa nih Bu? Kalau online itu sistemnya tadi saya kasih materi di grup WA, terus saya kasih kayak penjelasan melalui video, melalui penjelasan kata-kata gitu, terus saya beri contoh soal sama seperti tadi, baru saya kasih latihan. Nah, untuk pengumpulannya nanti dipotongkan oleh orang tuanya sebagai bukti anak itu mengerjakan, nanti dipotongkannya sampai ditunggu jam 12 siang gitu. Oke. Jadi emang benar-benar harus pintar-pintar ya Bu ya kita mensiasati yang kalau lagi pandemi kayak gini, ngasih latihan gitu ya, mensiasati anak-anak juga gimana biar tetap semangat gitu sekolahnya gitu, tetap ada apa ya yang kalau kita dulu kan sekolah pengen ketemu temen gitu, ketemu temen ini, ketemu temen itu. Tapi kalau sekarang kan ketemu temennya juga sedikit ya, setengah gitu. Nanti udah ketemu sama si A gitu. Ada nggak sih Bu kelas Ibu yang, aduh Bu kapan nih Bu kita semuanya sekelas aja sekolah gitu? Iya ada sih yang gitu. Ada anak-anak tuh, Bun katanya kapan sih Bun kita masuk semuanya gitu, katanya nggak enak kan kelas sepi gitu ya, cuman orang beberapa kayak itu. Ya nanti kata saya, nanti terus kayak gitu. Soalnya itu anak-anak kalau biasanya dulu sebelum pandemi itu di kelas kan, kalau di kelas itu biasanya rame, ada yang main, ada yang saatnya mereka tuh ketemu makan sama-sama, kalau istirahat main sama-sama. Kalau sekarang nggak bisa Mbak. Sekarang juga untuk jam istirahat itu tidak ada. Jadi kalau anak-anak ke sekolahan masuk langsung belajar, nggak ada istirahatnya lagi gitu. Karena jamnya kan dikurangin gitu. Jadi kayak mana ya, mungkin anak-anak itu juga merasa tidak asik kayak yang dulu kayak gitu Mbak, belajarnya gitu. Kalau zaman kita dulu kan kalau SD, jam-jam yang ditunggu tuh jam istirahat, jam pulang, jam ketemu teman kayak gitu ya. Padahal sekolah nggak sekolah, pengen ke sekolah aja gitu ya Bu ya. Yang ditunggu tuh uang jajan sama mainnya ya. Uang jajan, main sama temen gitu ya. Oke. Nah terakhir nih Bu, mungkin untuk murid-muridnya juga nih, atau dari sekolah-sekolah lain juga nih, pesan-pesannya dari Ibu nih untuk menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini gimana nih Bu? Nah, kalau pesan-pesan dari saya pribadi untuk anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada, tetap semangat belajar, jangan males-males, walaupun keadaan kita tidak bisa masuk langsung, tetap ikutin pelajaran yang sudah diberikan ibu guru kalian, ikutin apa yang diinginkan, jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, juga kalian juga bisa melihat pelajaran itu bukan hanya dari grup WA,
tapi bisa kalian lihat sekarang ada aplikasi Ruang Guru, ada Google, ada YouTube. Jadi anak-anak semua jangan sampai ketinggalan informasi. Orang tua juga begitu. Bantulah anak-anaknya, bimbinglah anak-anaknya di rumah untuk belajar. Bila perlu anak-anaknya diikutkan les boleh, atau juga diikutkan ke TPA, ke bimbel khusus, begitu ya. Itu saja kalau dari saya, Bu.